Halo, kembali lagi kita akan ulas satu film Netflix yang rilis pada 10 September 2021 kemarin. Kalian kalau nonton film ini pasti akan langsung terbayang film John Wick deh, ataupun film Nobody. Hanya saja bedanya pemeran utamanya cewek. Wes itu aja. Kalau ditanya seru, ya seru sih. Terutama visual dan sinematografinya yang kaya dengan lampu-lampu neon yang memanjakan mata. Kalau alur cerita mah ya gitu-gitu aja. John Wick banget lah. Pokoknya John Wick banget plek 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 plek. Kalau penasaran ikuti ulasan ini ya sampai habis. Kalau enggak ya skip aja deh. Hitung-hitung kenalan kita. Yuk ayo klunuk-klunuk wus. Sikat. Berjudul Kate, film aksi thriller Netflix kali ini disutradarai oleh Cedric Nicolas Troyan dan sinematografernya Lyle Vincent. Ini dia nih alasan saya nonton film ini sampai akhir, karena karyanya yang mantap di film kali ini. Next, film ini dibintangi oleh aktor-aktris papan atas seperti Mary Elizabeth Winstead sebagai Kate, Miku Martineau sebagai Annie, Woody Harrelson sebagai Farik, Tadanobu Asanose sebagai Renzi, dan Jun Kunimura sebagai Kijima. Nanti dia akan memerankan ketua Yakuza. Oke deh, next ke alur cerita ya guys. Film ini bercerita tentang seorang sniper dan pemburu bayaran handal. Wes pokok main handal nomor uno. Gak ono tandingannya, gak ada tandingannya. Bernama Kate. Sesuai judul film ya, Kate ini bersama pelatih yang sudah dianggapnya sebagai ayah sendiri bernama Farik, memiliki misi untuk membunuh ketua Yakuza Jepang bernama Kijima. Langkah awal kita dilihatkan saat Kate menyasar keluarga Yakuza tersebut, yakni adik dari Kijima yang berhasil dilumpuhkan saat bersama anaknya yang bernama Annie. Nanti ada kaitannya ya Annie dengan Kate ini. Berat hati Kate harus menembak sasaran yang masih bersama anaknya tersebut. Ya apa daya tetap dilakukan. Setelah sekian waktu berlalu, Kate kembali dapat kesempatan untuk menghabisi Kijima dengan sniper juga tentunya. Namun tembakannya kali ini meleset karena badannya nggak fokus dan terasa sakit. Ia berusaha kabur. Jelas di sini kita diperlihatkan dong kejar-kejaran Kate dengan aparat kepolisian. Sampai akhirnya Kate ketangkep, namun berhasil lolos saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Setelah kejadian itu Kate sebenarnya ingin pensiun sih dan nggak ingin main pistol-pistolan lagi. Dia ingin hidup normal, tapi keinginannya tersebut sirna saat ternyata orang suruhannya Kijima malah meracuninya dengan zat kimia polonium 204 yang membuat badannya terkena radiasi dan diprediksi hanya dapat bertahan selama 24 jam. Mengerikan ya efek dari zat kimia ini. Mengetahui hal tersebut, Kate berusaha untuk membalas dendam dan mencari tahu keberadaan Kijima atau ketua Yakuza yang telah menyuruh orang untuk meracuninya tersebut. Di sini sebenarnya inti ceritanya sih balas dendam cewek sekarat melawan Yakuza Jepang. Next, untuk melacak Kijima, Kate bertemu kembali dengan anak Yakuza yang ayahnya pernah ia bunuh, yang bernama Annie. Kate menculik Annie untuk memancing pamannya bernama Ranji keluar dari tempat persembunyiannya. Karena hanya si Ranji lah yang bisa berkomunikasi langsung dengan ketua Yakuza Kijima. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata nggak disangka-sangka nih friend. Annie yang menjadi sasarannya Kate juga ternyata dihianati oleh pamannya ini sendiri. Yang sebab muasalnya pastinya ingin menguasai kedudukan ketua Yakuza menggantikan Kijima. Karena menurut hierarkinya, jika Kijima mati maka yang melanjutkan menjadi ketua Yakuza adalah Annie. Nah, si Ranji ini cemburu, gak ingin si Annie menduduki tahta tertinggi
Yakuza di Jepang tersebut. Makanya si Ranji pun berniat untuk menghabisi Annie. Sadis ya, keluarga sendiri loh padahal. Akhirnya setelah mengetahui hal tersebut, Annie beralih haluan bergabung bersama Kate untuk balas dendam menghancurkan Yakuza milik keluarganya tersebut. Ya, sangat ironi. Banyak aksi-aksi keren di sini yang diperlihatkan, sampai manjain mata kita deh guys. Sinematografinya bagus menurut saya. Singkat cerita, Kate ini berhasil menyusup ke rumah atau tempat persembunyian dari ketua Yakuza yakni Kijima tersebut. Dan di sini ada hal yang tak pernah terfikirkan sejak awal. Dan Kijima lah yang mengungkapkannya, bahwa ternyata ia sudah tahu akan aksi Kate. Dan menjelaskan kepada Kate bahwa sebenarnya Ranji atau paman dari Annie tersebut dibantu oleh Farik atau ayah angkat Kate untuk menyingkirkan dirinya, atau dalam hal ini Kijima. Sehingga kekuatan Yakuza Jepang ini bisa dikuasai oleh Ranji dan Farik. Itulah ternyata yang menjadi alasan utama Farik menyuruh Kate membunuh Kijima. Rumit ya, kayak sinetron Indosiar. Tangisan hati Kate, wadaw. Mengetahui hal tersebut, kini cerita berbalik haluan dong, di mana Kate bekerja sama dengan ketua Yakuza ini untuk menghabisi Ranji dan Farik. Singkat cerita, rencana tersebut berhasil. Ranji dihabisi oleh saudaranya sendiri yakni Kijima, dan Farik dihabisi oleh anak angkatnya sendiri yaitu Kate. Namun set endingnya di sini, nyawa Kate tidak dapat tertolong karena efek radiasi dari zat kimia tersebut. Ya, tidak bisa jadi sepenuhnya John Wick versi cewek ya kalau gitu. Secara overall bahas tekniknya ya. Setting gemerlap kota Tokyo menambah mood tersendiri dalam film ini, membuat film ini lebih terasa futuristik dan penuh gaya. Secara keseluruhan, meski mempunyai aksi yang sangat brutal dan di luar nalar, namun kelemahannya ada di plot dan perwatakan film yang masih terlalu lemah dan kaku. So, salah satu alasan mengapa film ini layak ditonton hingga akhir adalah karena pengambilan gambarnya yang ciamik dan aksi pertikaian yang memanjakan mata. And rating pribadi cukup 7,57777 deh ya untuk si Kate cewek perkasa. See you, bye-bye.